Sudah. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama kami ucapkan yang terhormat Sekretaris Lurah sebagai wakil dari Ibu Lurah sendiri yang berhalangan hadir untuk pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Pak Sutiman yang bersedia hadir untuk acara penutupan dari kelompok 17 di Kelurahan Dukustirajo, Kecamatan Mulyorejo. Kemudian yang berbahagia juga teman-teman yang bersedia hadir untuk acara penutupan pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk acara penutupan kegiatan kuliah kerja nyata tematik Bela Negara 2021 yang diadakan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sebelum dimulai acaranya, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan diadakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dari saya sendiri yang baru saja telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu sambutan. Sambutan nanti akan dimulai dari pihak dari kelurahan terlebih. Mohon maaf, pihak dari UPN sendiri, kemudian dan dilanjutkan oleh pihak dari kelurahan. Kemudian yang masuk ke acara inti. Acara inti nanti ada pemaparan tentang hasil kegiatan dari KKN kelompok 17 yang diadakan di Kelurahan Dukustirajo, Kecamatan Mulyorejo. Kemudian nanti ada penyerahan cindera mata dari kelompok 17 kepada pihak kelurahan dan kemudian ditutup dengan acara ramatama. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama akan saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Budiman. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lurah Siti Nurul Hanifah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Lurah Bapak Muhammad Robi yang saya hormati. Saya dianya juga ada Ketua PKK, tapi mungkin saya lama hadir, dan Bapak staf dari Ibu Lurah juga yang saya hormati, teman-teman mahasiswa peserta KKN tematik Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan perbuatan apapun, dalam rangka penutupan KKN Bela Negara di Kelurahan Dukuh Sutorjo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Mudah-mudahan juga salam dan rahmatnya ditetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, saya selaku pendamping lapangan monggo. Monggo. Selamat siang. Saya teruskan. Yang kedua, saya mengucapkan terima
terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Lurah dan staf yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Veteran Jawa Timur untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat, walaupun pengabdiannya ini tidak bisa 100%. 50% itu menurut saya sudah sangat bagus karena situasinya yang tidak memungkinkan, sehingga saya tidak bisa bicara apa-apa kecuali saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, karena kalau tidak ada tempat KKN mahasiswa bisa-bisa habis molor 1 tahun kuliahnya. Melihat pandemi tahun depan sudah bisa dilakukan sudah bisa dilakukan luring apa tidak, kalau tidak tetap pakai daring ya seperti ini. Dan kelurahan Dukuh Sukorejo memberikan kesempatan sehingga teman-teman kemungkinan tidak akan tertunda lulusnya, kemungkinan ada yang 3,5 tahun selesai. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lurah dan staf. Barangkali ada rencana yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna atau mahasiswa kami melakukannya juga kurang sempurna, walaupun sebetulnya perencanaan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Biasanya Bu Lurah KKN ini kalau terakhir itu ada lomba antar kelurahan. Jadi kalau kemarin itu di Surabaya ada 33 kelurahan di Surabaya, biasanya itu ada lomba antar kelurahan, apakah itu UMKM-nya, apakah itu teknologi tepat guna. Jadi kita lomba antar kelurahan, nanti yang paling bagus akan diambil brandnya itu oleh dinas perindustrian, biasanya gitu. Dan kurang lebih selama 15 tahunan saya mengunjungi KKN belum pernah tidak dapat juara. Antara 1 dan 2 biasanya gitu ya. Termasuk kemarin juara 1 di Trenggalek, juara 1 di Sidoarjo. Di Surabaya tidak ada lomba antar kelurahan. Ya ini ya tidak atau bukan kemauan dari pihak lembaga atau bukan kemauan dari mahasiswa untuk mengadakan lomba. Biasanya gitu. Saya tidak banyak panjang lebar Bu Lurah, ini masih ada tugas satu lagi dari mahasiswa, walaupun ini sudah ditutup, masih ada satu lagi tugas yang harus dilakukan, yaitu membuat laporan. Laporan itu ada 9 luaran, termasuk bagaimana YouTube-nya, bagaimana artikel ilmiahnya dan lain-lain. Nanti tanggal 5 Agustus harus sudah selesai. Kalau nanti mungkin linknya YouTube dikasihkan Bu Lurah dan staf, biar Bu Lurah bisa melihat YouTube-nya, kegiatan Anda seperti apa. Mungkin bisa hari ini sudah dipresentasikan atau 1 menit 2 menit yang bisa dibuat. Kalau tidak ya otomatis nanti nilainya tidak bisa tepat waktu, atau mungkin tertunda sampai dengan luaran 9 luaran itu menurut saya juga berat. Salah satunya luaran artikel itu juga harus paling tidak ada draftnya. Syukur-syukur kalau sudah bisa publish dan ada LOA-nya, paling tidak draft sudah ditunjukkan ke saya, sehingga draft tingkat kelayakannya seperti apa ya.
pangan di Kelurahan Dukuh Sutarjo ini dalam rangka pandemi. Bagaimana meningkatkan UMKM, strategi peningkatan UMKM dan lain-lain banyak sekali itu yang di Kelurahan Dukuh Sutarjo yang perlu diangkat. Syukur-syukur bisa dimasukkan di artikel yang sudah terakreditasi gitu. Itu ya gampang ya susah ya gampang ya susah. Jadi Kelurahan Dukuh Sutarjo bisa kalau sudah masuk di artikel Anda dan Anda punya nama di tingkat nasional itu satu-satunya ya. Kemarin wisudawan UPN Veteran Jawa Timur kebetulan juga mahasiswa dari saya wisudawan terbaik, artikelnya ada 17 kayaknya. Itu luar biasa terakreditasi semua. IP-nya 3,9 berapa, hampir sempurna kemarin. Itu juga luar biasa. Salah satunya mungkin ada sebagian ada di sini ya. Itu yang harus Anda lakukan, terutama luaran 9 luaran tanggal 5 Agustus harus sudah masuk ke saya ya. Nanti sebelumnya bisa masuk tidak apa-apa, dikoreksi dan lain-lain. Apabila ada hal-hal yang kurang mencukupi laporan, bisa komunikasi dengan Bu Lurah dan bisa komunikasi dengan saya, bisa langsung melalui WA, telepon atau mungkin ke sini ya. Saya tidak panjang lebar sambutan saya. Intinya hanya saya mohon maaf dan saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa nanti tidak molor lulusnya. Begitu Bu Lurah sambutan dari saya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Tukuman selaku DPL dari kelompok 17 KKN tematik bela negara 2021. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Bu Lurah pada acara penutupan KKN tematik bela negara 2021 dari kelompok 17. Untuk meningkat waktu, maka langsung saja pada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Siti Nurul Hanifah selaku dari Ibu Lurah dari Kelurahan Dukuh Sutarjo, Kecamatan Mulyorejo. Untuk perempatan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati selaku DPL KKN UPN tahun 2021 di Kelurahan Dukuh Sutarjo. Yang kami hormati Pak yang mendampingi kami, Pak Sun juga Bina, teman-teman dari KKN UPN ini. Yang kami banggakan adik-adik mahasiswa UPN yang kali ini kebetulan KKN-nya dilaksanakan di Kelurahan Dukuh Sutarjo. Semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk kita bertemu kembali di pendopo Kelurahan Dukuh Sutarjo penutupan agenda KKN tahun 2021 di Kelurahan Dukuh Sutarjo. Tentunya semuanya dalam kondisi sehat walafiat, masih utuh ya, masih utuh. Baik, saya sampaikan terima kasih sebelumnya Pak Budiman. Kelurahan Dukuh Sutarjo menjadi satu pilihan untuk menempati adik-adik mahasiswa ini untuk mendharma baktikan ilmunya, pengabdian kepada masyarakat. Tentunya apa yang penjenengan semuanya dapatkan di kampus dicurahkan
sehingga masyarakat merasa ada manfaat adik-adik ada di sini. Tapi sayangnya waktunya kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Karena kok membarengi masa pandemi, gitu ya. Melonjaknya kasus COVID-19 kok ya pas adik-adik mahasiswa di sini, sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Adik-adik gak maksimal, warga juga nggak maksimal, podo wedine. Ya, sama-sama takut untuk bertemu, untuk bersilaturahmi dengan adik-adik semua. Tapi juga mohon maaf Bapak, karena apa? Karena adik-adik tidak bisa maksimal seperti yang penjelasan sampaikan tadi. Hanya 50% ini suatu sudah bagus, iya betul. Karena dua-duanya kurang saling support, gitu ya Pak ya. Sehingga harapan kita yang kemarin muluk-muluk, kepingin begini, akhirnya sungguh terpaksa tertahan. Gimana lagi? Mau diupayakan seperti apa lagi? Karena memang kondisi yang tidak bisa mendukung. Seandainya itu tidak ada pandemi COVID-19 yang luar biasa parah tahun ini, mungkin akan berjalan dengan lancar. Harapan-harapan kami yang kami taruh di adik-adik mahasiswa ini bisa terwujud semuanya, Pak. Kami mohon maaf mungkin adik-adik kemarin selama berkegiatan baik yang baik daring maupun sempat luring, ya kan, sempat tatap muka, tetap tidak maksimal. Oke, seperti itu ya, adik-adik ya, tidak bisa maksimal. Karena ya itu tadi kondisinya tidak memungkinkan, kemudian juga cepat-cepat, gitu ya Bang. Waktunya cepat sekali, sehingga hanya sedikit yang bisa penjenengan sampaikan, hanya sedikit yang bisa kami terima, dan itu pun alhamdulillah bagi kami, karena sudah mulai menyentuh teman-teman mahasiswa PNI sudah mulai menyentuh Surabaya. Semoga ke depan tahun yang akan datang, semoga COVID sudah reda, ada lagi KKN Pak, ditempatkan lagi di Surabaya Pak, sehingga kami ingin apa yang ada di angan-angan kita di kelurahan ini bisa dibantu oleh teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa nanti yang akan KKN selanjutnya. Jadi ada timbal baliknya begitu ya Pak. Jangan dibawa jauh-jauh Pak, dibawa di Surabaya aja. Kita masih perlu bantuan, masih butuh sentuhan dari adik-adik mahasiswa. Kalau selama ini konsen di tempat kami biasanya itu langganannya itu masalah kesehatan Pak. Jadi teman-teman dari ilmu ini biasanya terkait dengan kesehatan. Kemudian sudah tidak lama UNER, dulu sering kali UNER mahasiswa itu KKN apa ya istilahnya itu UGM apa yang namanya seperti itu sebagai masyarakat itu ditempatkan memang di Surabaya. Sudah lama kita tidak ada sentuhan dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi mungkin semangatnya adik-adik mahasiswa yang masih muda dengan ide-ide yang cemerlang itu bisa nulari ke warga. Walaupun yang diajak kerjasama atau yang sedang digarap oleh teman-teman mahasiswa ini adalah piantun sepuh gitu. Tapi karena penjenengan masih muda penuh semangat ini bisa menulari Pak. Oh iya dan sebagainya. Iya, anak-anak itu luar biasa begini nanti begitu. Apalagi penjenengan sangat kooperatif, keluarga itu alhamdulillah sekali. Jadi poin bagi kami sebenarnya itu untuk membuka hubungan dengan kampus-kampus yang ada di sekitar Kelurahan Digestorjo atau mungkin yang ada di kota Surabaya ini. Jadi gitu Bapak dan adik-adik mahasiswa, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami belum bisa mensupport adik-adik ini dengan maksimal.
Jadi protokol kesehatan Pak yang sangat-sangat kami tekankan kepada adik-adik mahasiswa supaya apa? Supaya adik-adik mahasiswa juga tetap dalam kondisi prima, sehat. Kemudian masyarakat juga begitu, tetap dalam kondisi sehat semuanya, saling prepare masing-masing. Begitu adik-adik, mungkin ke depan Pak tetap kami memohon ada adik-adik mahasiswa yang KKN ditempatkan di Kelurahan Diposo, sehingga akan terbangun link ya Pak ya, kerjasama antara kelurahan dengan kampus UPN khususnya. Yang semoga jangan dipindah Pak, tetap di Sidoarjo, karena takutnya nanti tahun kemarin sudah Sidoarjo ganti kelurahan lain, mungkin gitu Pak, sampai nanti kalau harapannya belum selesai gitu. Itu ya Bapak ya. Mungkin kalau ada sharing sebelumnya bisa disampaikan Pak. Yang kemarin di dalamnya masih sekian persen, jadi kurang sekian persen. Itu mungkin beliaunya nanti akan terbuka, itu bisa dilanjut. Semoga begitu ya Bapak. Dan kami berharap nanti sekembalinya adik-adik dari kelurahan Diposo atau adik-adik nanti kembali lagi ke masyarakat. Ini adalah ilmu penting sebenarnya, belajar, adik-adik belajar untuk bisa kondisi masyarakat itu seperti apa, ya, bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kembali ke masyarakat, ilmunya nanti ke depan bisa didharma baktikan ke masyarakat. Tidak semua ilmu itu dihargai dengan uang, ya, tidak semua itu ilmu dihargai dengan uang, tapi tolong lebih kepada sosial. Karena terus terang Surabaya ini sudah tipis nilai kepedulian sosialnya. Mungkin dengan adanya adik-adik ini bisa untuk membangkitkan lagi gotong royongnya, membangkitkan lagi kepedulian sosialnya. Itu pesan kami. Saya kira itu Pak Sukiman, adik-adik mahasiswa, terima kasih sekali lagi kehadiran panjenengan memberikan sesuatu yang berwarna di Kelurahan Diposo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tambah sedikit, ini ada kelupaan. Kepada teman-teman, laporan Anda, mungkin dokumentasi Anda disampaikan juga ke Lurah Diposo. Jadi di Lurah nanti ada dokumentasi laporan akhir itu nanti di-print. Ada juga dokumentasi hal-hal yang berkaitan dengan laporan luaran. Tolong Bu Lurah dikasih, karena mungkin Bu Lurah juga perlu laporan ke Bu Rini, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut rapor dengan Bu Rini bahwa nggak tahu nanti laporannya melalui UPN ke Bu Rini atau mungkin beberapa lurah yang juga laporan ke Bu Rini itu, Bu Rini Ibu, iya, Ketua Tim Penggerak Pilkada Surabaya atau Ibu Eri Cahyadi. Ya. Saya juga sempat lapor Bu dengan Pak Evan, kebetulan Pak Evan itu satu aktivis di daerah Guntur sana. Saya juga aktivis. Beliau juga menyampaikan sebetulnya dalam KKN ini tidak diizinkan, tapi karena nanti akan Pak Evan tidak mengizinkan sebetulnya. Tapi karena daripada nanti mahasiswa tertunda lulusnya bisa sampai 5 tahun bahkan 6 tahun, sehingga diizinkan dengan catatan protokol kesehatan yang ketat. Itu perintah atau saran dari Pak Evan. Itu teman-teman, saya tambahin. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Lurah. Untuk di tertentu, maka kita akan masuk dengan acara inti aja. Jadi untuk acara inti yaitu pemaparan pelaporan dari hasil
hasil KKN tematik bela negara 2021 dari kelompok 17 yang telah diadakan di Kelurahan Dukus Torejo, Kecamatan Mulyorejo. Untuk pemaparan sendiri, ini nanti akan saya serahkan kepada ketua dari kelompok 17 yaitu Saudara Jafar. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kelurahan Dukus Torejo atas tempat dan waktunya sehingga kami bisa menyelesaikan KKN tematik bela negara UPN Veteran Jawa Timur di Dukus Torejo ini. Serta juga saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman di sini yang sudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan dan luaran-luaran yang sudah diselesaikan di kegiatan KKN ini, sehingga semoga harapannya apa yang sudah diselesaikan oleh teman-teman di sini bisa berguna untuk masyarakat di Kelurahan Dukus Torejo ini. Adapun laporan dari masing-masing divisi mungkin bisa dimulai dari divisi PDD terlebih dahulu. Publikasi dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari divisi PDD atau Kominfo. Di sini saya tugasnya yaitu untuk mendokumentasikan dan atas kegiatan dari KKN kelompok 17 ini, dan saya juga yang membuat semua konten yang ada di YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter dari kelompok kami. Adapun di Instagram sendiri sudah mengadakan beberapa promosi dari UMKM yang ada di Dukus Torejo. Contohnya kemarin ada dari habis donat sama nanti mau ke batik terampil sama batik serasi sama spray terampil. Jadi di Instagram kami sudah terisi beberapa kegiatan dari pekan 1, pekan 2, semuanya sudah tercantum di Instagram itu. Lalu di YouTube juga ada video edukasi yang dari divisi pendidikan. Kami membuat video animasi berupa pembelajaran tentang adanya vaksin. Terus sama halnya seperti di Twitter sama di Facebook juga selalu mengupdatekan tentang kegiatan yang ada di kelompok 17 yang ada di Dukus Torejo. Ya mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada pelaporan dari divisi pariwisata. Assalamualaikum, nama saya Dewi Seseka dari divisi pariwisata itu kami tuh ingin mencoba mempromosikan apa aja sih yang ada di Dukus Torejo itu. Akan tapi kan ada masalah dengan COVID ini dan anggotanya ada yang kena campak semua. Kita tuh bekerja sama pada divisi lain untuk dibantu untuk mempromosikan UMKM saja. Oleh itu kami tuh mencoba mempromosikan UMKM dengan kayak membuat logo baru atau yang ini unik untuk bisa meminat orang-orang dari luar untuk melihat UMKM itu. Kalau bukti UMKM-nya tidak ada di Instagramnya kami, tetapi kalau yang dari YouTube kami belum bisa karena ada kendala dari teman-teman kami itu. Dan juga kami juga membuat banner yang akhirnya di depan tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. Ya sudah. Software. Nanti diamankan.
Ya, terima kasih dari pariwisata. Selanjutnya ada dari divisi teknologi tepat guna. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Jadi di sini saya Safian Putra Jafri dari divisi teknologi tepat guna yang fokusnya lebih ke ketahanan pangan. Jadi untuk apa-apa saja yang sudah kita lakukan, yang pertama dari kita melakukan inovasi untuk pembuatan pemanfaatan ternak lele. Jadi selama ini ternak lele hanya dimanfaatkan untuk diolah, diberi bumbu dan dijual. Untuk kita melakukan inovasi itu akhirnya kita melihat beberapa target pasar seperti anak-anak yang belum bisa menikmati lele ini secara keseluruhan. Jadi kita memikirkan untuk membuat nugget lele. Untuk nugget lele sendiri sudah kita lakukan pelatihan di tanggal 24. Lalu untuk luarannya sendiri ada di YouTube untuk tutorial pembuatan. Kita juga sudah memberikan modul untuk ibu-ibu untuk pembuatan nugget lele sendiri sehingga bisa langsung diaplikasikan. Juga kita memberikan contoh produknya. Jadi ibu-ibu bisa langsung membuat produk nugget lele itu tersebut. Nah, yang kedua kita melakukan edukasi tentang hidroponik sederhana. Nah, target kita sendiri ada di RT 11 RW 8 yang melakukan urban farming itu, Bu. Jadi di urban farming itu kita lihat di survei ternyata beberapa metode yang digunakan oleh warga di sana itu ada yang salah. Jadi kita mengedukasi untuk perlakuan-perlakuan yang sebenarnya dilakukan itu seperti apa untuk urban farmingnya. Juga kita tambahkan untuk memberikan hidroponik sederhana. Jadi ibu-ibu di sana selain bisa merawat urban farming yang sudah ada itu, mereka juga bisa mengaplikasikan hidroponik sederhana di rumah masing-masing. Karena tanaman hidroponiknya sendiri itu belum mencakup kebutuhan warga sekitar seperti itu. Untuk luarnya juga sama, ada di YouTube. Juga kita berikan modul untuk pembuatannya sehingga bisa diaplikasikan secara langsung. Kita juga memberikan contoh produk hidroponiknya yang sudah jadi dan yang perlu dirangkai agar ibu-ibu bisa langsung praktekkan sendiri di rumah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari divisi teknologi tepat guna. Selanjutnya dari divisi ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfainia Salama dari perwakilan divisi ekonomi kreatif. Dari divisi ekonomi kreatif ini memiliki 4 program kerja yang alhamdulillah semuanya telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu proposal usaha, pembuatan proposal usaha. Yang kedua ada administrasi keuangan, dan yang ketiga pembuatan marketplace untuk para UMKM-nya, dan yang keempat itu ada desain produk yang bekerja sama dengan PDD. Dan untuk yang proposal usaha telah dilaksanakan bersamaan dengan administrasi keuangan yang waktu itu di kelurahan para UMKM-nya dengan narasumber Bapak Eban. Untuk yang kedua yaitu program kerja pembuatan marketplace, dan untuk pembuatan marketplace waktu itu juga sudah dilaksanakan melalui Zoom dengan ibu-ibu UMKM-nya. Dan untuk keluarannya sudah ada, kami membuat Instagram untuk Hafiz Donat. Untuk yang pertama itu, untuk yang batik, untuk yang sarung bantal terampil dan lainnya mengikuti ini nanti akan kami buatkan juga. Lalu yang desain itu juga kami buatkan sudah kami buatkan desain dari Hafiz Donat dan juga Windros Batik sudah, dan kami juga mencetak beberapa desain packaging tersebut gitu. Terima kasih. Ya, terakhir ada dari divisi pendidikan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi untuk Kelurahan, Pak Tukiman dan staf dari Kelurahan, jadi dari pendidikan sendiri ini ada 4 program utama, yaitu yang pertama edukasi, kemudian sosial masyarakat, kesehatan dan agama. Untuk kesehatannya sendiri ini dari UPN sudah
saja baru dilakukan, yaitu pembagian masker kepada masyarakat sekitar. Itu juga berbarengan dengan program kerja sosial masyarakat kami, yaitu pemberian bantuan berupa makanan kecil untuk masyarakat sekitar yang baru saja kita laksanakan. Tadi ada di keliling di depan sungai, di depan itu. Kemudian untuk yang pendidikan ini kita kerjasama dengan pihak dari SDN Sitorejo 1 yang ada di dekat kelurahan. Jadi di sekolah tersebut kami membantu para guru untuk melakukan pembelajaran secara daring, yang mungkin tidak semua guru itu dapat melakukan kegiatan tersebut karena mungkin ada yang gaptek atau lain sebagainya, atau ada yang belum paham tentang cara penggunaan teknologi yang tepat. Jadi untuk keluarannya sendiri, kami dari pendidikan itu kami membuat modul tentang tata cara bagaimana menyajikan materi yang tepat untuk siswa sekolah dasar, khususnya untuk untuk pembelajaran secara daring ini. Kemudian untuk agama sendiri, agama ini rencananya sebenarnya kami ingin mengadakan tasyakuran dengan ada kami di dekat sini ada pondok, cuman itu terhalang dengan kondisi. Jadi secara tidak langsung kami juga melakukan kegiatan sosialisasi untuk toleransi perbedaan agama melalui kegiatan sosial masyarakat yang telah dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari semua teman-teman divisi yang sudah menyampaikan programnya. Ya, mungkin ini bisa menjadi ringkasan singkat lah dari apa-apa yang sudah kami kerjakan selama kita menjalankan KKN di sini. Nanti untuk untuk laporan mungkin bisa nanti kalau sudah jadi bisa kami serahkan juga ke kelurahan. Dan juga kami mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ruang dan waktu kami sedikit terhambat untuk melaksanakan KKN ini. Mungkin ada beberapa hal yang terkendala seperti yang tadi dari pendidikan mungkin belum bisa untuk melakukan istighosah bareng. Tapi harapan kami dari apa yang sudah kami lakukan dengan semua keterbatasan ini bisa bermanfaat bagi Kelurahan Duku Sitorejo, Kecamatan Mulyarejo. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pelaporan dari hasil KKN tematik bela negara 2021 dari kelompok 17. Untuk singkat waktu, maka lanjut saja kepada selanjutnya, yaitu penyerahan cindera mata yang akan diserahkan oleh Bapak Tukiman selaku DPL dari kelompok 17 KKN tematik bela negara 2021. Akan diserahkan kepada Ibu Lurah, Ibu Siti Nurul Hanifah selaku dari dari Kelurahan Duku Sitorejo, Kecamatan Mulyarejo. Satu, dua, tiga. Jawab. Penyerahan cindera mata juga sekaligus sebagai simbolis untuk sebagai penutupan dari kegiatan kuliah kerja nyata yang telah dilakukan oleh kelompok 17 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan ramah-ramah yang akan saya serahkan kepada pengurus sendiri. Ya, untuk ramah-ramah akan dilakukan foto bersama. Mungkin teman-teman bisa maju ya. Jangan lupa jaga jarak ya, karena akan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah berlaku.